Jawa, khususnya banjir, seperti yang diperingatkan BMKG. Walhi mencatat banyaknya daerah rawan banjir di Pulau Jawa karena sudah kehilangan daya dukung lingkungannya. Sebagai pulau dengan padat penduduk, serapan air di Jawa terus tergerus pembangunan demi mengimbangi jumlah penduduk. Seluruh dunia. Pertanggal 22 Februari, perselisihan politik sebelumnya dinilai ikut menyumbang besarnya jumlah korban tersebut. Kita simak laporan Eva Masriba, wartawan VOA. Eva. Ya, selamat pagi, Mas dan para pendengar di Alpesa. Betul sekali, jadi sekitar 1 jam lalu, Presiden Amerika Joe Biden baru saja menyampaikan pidato cukup menyayat karena menang 500.000 warga Amerika, setengah juta orang warga Amerika yang meninggal dunia akibat pandemi virus corona. Jumlah ini melampaui jumlah korban dalam Perang Dunia Kedua, Perang Korea, dan bahkan Perang Vietnam di Rio. Kita simak sedikit pernyataan Joe Biden ketika tadi menyampaikan pidato yang sudah sempat saya rekam untuk kita. Joe Biden tadi juga sempat melakukan upacara untuk mengeningkan cipta, dan dia bahkan menyinggung sebuah kejadian buka cita maksud saya yang juga dialaminya secara pribadi. Jadi beliau mengatakan dia sangat memahami ketika hari ini, malam ini ada 500.000 orang warga Amerika, keluarganya, ayah, ibu, anak, kakek, nenek barangkali, yang betul-betul sedih begitu karena tidak sempat mengucapkan selamat tinggal secara langsung kepada keluarga mereka karena akibat pandemi virus corona ini kita tidak bisa datang langsung untuk melihat korban atau kata keluarga kita kan video. Jadi Biden mengatakan dia memahami betul rasa sedih yang dialami oleh warga Amerika. Tapi di sisi lain dia juga menyampaikan terobosan-terobosan yang sudah dicapai oleh Amerika saat ini. Misalnya saja keberhasilan untuk bisa memvaksinasi lebih dari 40 juta warga atau hingga saat ini. Juga keinginan untuk bisa meloloskan stimulus tunjangan bantuan untuk COVID-19 yang diharapkan bisa segera menggerakkan kembali perekonomian dan membuat sekolah-sekolah kembali dimulai, dibuka. Video. Ya, Eva, apakah juga kebijakan pembatasan masuknya warga negara asing ke Amerika juga diberlakukan untuk mencegah pandemi ini? Ya, saya pikir sampai sekarang masih tetap diberlakukan ya. Bahkan kalaupun ada yang diperkenankan masuk, itu akan ada rentetan persyaratan yang cukup ketat sama seperti yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, di mana mereka harus menunjukkan bukti bahwa mereka negatif dari COVID-19. Dan tidak cuma itu, sekarang ini pun kalau kita pergi untuk ke rumah sakit misalnya, atau memeriksakan gigi, klinik, pasar, jangan heran kalau di pintu masuk kadang-kadang kita diminta untuk menunjukkan hasil yang pernah kita punya gitu, atau mau diambil suhu tubuhnya karena mereka yang di atas kasus Fahrenheit misalnya, atau di Indonesia barangkali 34 derajat Celcius, dan akan masuk gitu video. Dan saat sekarang ini juga misalnya warga dianjurkan kalau ingin tadi berkunjung atau rumah sakit tetap melakukan semuanya lewat virtual. Jadi dokter-dokter diragukan misalnya untuk bisa melakukan virtual treatment dibandingkan meminta orang yang masuk ke rumah sakit. Dalam janji kampanye, Joe Biden mengatakan akan memproduksi vaksin ya. Apakah ini juga sudah direalisasikan? Ya, ini sudah direalisasikan. Bahkan sekarang kita sudah masuk ke kelompok atau fase 1B. Jadi yang pertama-tama tentu kita tahu yang didahulukan adalah para pekerja medis, mereka ada di garis depan, pemadam kebakaran misalnya, dokter, perawat, lalu warga lansia itu semua sudah di-push begitu. Dan sekarang mulai tanggal 19 kemarin kita memasuki tahap lainnya, yaitu kelompok warga komorbid atau mereka yang menderita penyakit bawaan ya, diabetes, jantung, dan penyakit-penyakit lain gitu. Mereka didahulukan sekarang ini untuk bisa dapat vaksin gitu. Nanti setelah minggu ini, minggu depan mulai di-push lagi untuk para guru video. Kenapa? Karena mungkin setidaknya pada akhir April nanti seluruh sekolah sudah mulai dibuka. Sekarang ini baru 47% sekolah di Amerika yang
jika upaya melakukan tatap muka video. Iya. Bagaimana dengan jumlah pasien positif COVID setiap harinya di sana? Nah, ini alhamdulillah turun, tapi lagi-lagi ini juga berkat keberhasilan kampanye terus-menerus, bahkan di seluruh lini ya. Kalau kita lihat tak cuma di media mainstream seperti TV, radio dan surat kabar, tapi juga media-media sosial misalnya. Biden menantang orang misalnya untuk selalu menggunakan masker di 100 hari pertama ini saja, dan terbukti cukup efektif. Jumlah orang yang dirawat di rumah sakit turun, kemudian juga jumlah korban baru ya, maksud saya jumlah penularan baru di perumahan baru itu juga turun drastis. Tapi lagi-lagi Amerika juga dihadapkan dengan bencana musim dingin kemarin kan. Jadi dia tahu bagaimana minggu lalu ada badai dahsyat sekali yang berlangsung di pantai barat dan bagian pantai timur begitu. Kayak di Texas saja kita sampai kehilangan 100 orang yang meninggal karena kedinginan, karena hipotermia ya, nggak sempat mengantisipasi terjadinya penurunan suhu sangat tajam. Nah ini semua membuat upaya vaksinasi minggu lalu itu terhenti sejenak, Rio. Jadi minggu lalu itu di tengah badai tentu nggak bisa dilakukan vaksinasi, ini baru mulai kembali pada minggu ini. Iya. Baik, apakah ada perlawanan dari kampanye Joe Biden mengenai menggunakan masker yang terus digalakan? Penolakan maksudnya ya?